Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara meningkatkan follower pada sosial media. Nah, di sini bagaimana cara kita meningkatkan follower pada sosial media? Kita harus ingat bahwa sosial media ini bukan platform jualan. Ini adalah sarana interaksi. Kemudian relationship, pertemanan, Jadi bukan platform jualan. Jadi tidak bisa kita langsung berjualan di sosial media. Nah, maka kita perlu, karena interaksi, maka kita perlu adanya follower. Perlu adanya yang follow kita, teman kita, kita perlu adanya follower. Nah, bagaimana cara meningkatkan follower ini? Yang pertama, kita harus posting edukasi, pengetahuan, posting tentang tutorial, motivasi, dan lain-lain. Itu yang pertama. Ingat. Jadi pertama kita harus posting mengenai edukasi, tutorial, motivasi, dan lain-lain. Kita tidak bisa langsung berjualannya, tidak bisa Supaya apa? Supaya ini menarik follower mau memfollow akun kita. Baik itu entah di Instagram, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok. Intinya di sosial media, utamanya Instagram sama Facebook. Tapi pada prinsipnya adalah sama. Kita tidak bisa langsung berjualan di sosial media. Harus kita posting diselingi edukasi, tutorial, dan motivasi. Itu yang pertama. Terus kemudian lanjut yang kedua, ini cara kita meningkatkan follower, yaitu bisa saling follow. Lalu follow back. Ini artinya kan interaksi, kita menambah pertemanan. Makanya kalau kamu lihat di akun-akun Instagram yang besar-besar, itu rata-rata dia pasti posting tentang edukasi, tutorial, motivasi, tentang news, kabar lah. Itu kamu amati di situ. Kemudian diselingi baru berjualan ini. Diselingi berjualan ini. Tapi awalnya mereka pasti posting masalah ini, untuk apa? Untuk menarik follower. Gitu. Terus kemudian cara yang ketiga yaitu ads berbayar. Ads berbayar. Nah, ini biasanya kalau kita lihat ada keterangan bersponsor pada akun. Nah, ini contohnya kalau punya saya, nanti biasanya masuknya ke sini, ke Facebook Ads Manager. Ini berbayar ini. Ini saya sudah berikan sejak tahun 2011 ini banyak sekali, ada 52 kampanye bahkan lebih. Ini saya pakai ads berbayar ini Jadi saya beriklan, saya mempelajari tentang sosial media marketing ini sudah sejak 2011 atau 11 tahun yang lalu. Hampir sekitar 11 tahun yang lalu. Ini saya pakai PayPal, makanya PayPal mesti ada Gmailnya ini untuk beriklan. Terus ini contoh akun-akun yang besar kalau di Tulungagung semacam influencer. Di kota Anda pun saya kira banyak influencer-influencer seperti ini. Misalkan kalau kita pengen beriklan paid promo ini mesti ada keterangan seperti ini kuliner misalkan kalau ini kuliner Tulungagung, kuliner Semarang, itu biasanya ada ini.
ya. Jadi isinya seperti ini. Nah, jadi dia pasti tidak mungkin langsung berjualan ya. Kalau misalnya tujuannya untuk dipakai untuk influencer, untuk paid promo nantinya, ya pasti posting masalah apa, informasi, masalah news ya. Dan ini isinya ya paid promo. Ini ada giveaway-nya juga. Nah, kalau misalkan di kacamata Tulungagung ya, ini seperti ini ya, ada ya, kamu amati di tiap kota ada ya, tiap kota itu rata-rata influencernya ya itu ada ya, semacam akun-akun besar di kota tersebut tuh. Jadi kalau pakai berbayar ya bisa untuk mendatangkan banyak follower ya, tapi kita harus bayar ke Facebook atau bayar ke Instagram ya. Bisa pakai kartu kredit, kartu debit ya, tapi kalau saya sendiri sejak 11 tahun yang lalu sudah pakai PayPal ya, jadi nggak pernah pakai kartu kredit ataupun debit, tapi bisa pakai itu. Lalu kalian bisa dengan cara ini, endorse ya. Jadi kalau kamu punya akun ya Instagram ataupun Facebook ya, kamu bisa endorse ya. Endorse ke influencer di kotanya ya. Kalau misalkan pengen jualan ya, punya akun berjualan ya, bisa endorse influencer di kotanya ya. Tadi misalkan kayak seperti ini saya contohkan. Nah, ini buka paid promo, media partner, ini juga ya endorse. Biasanya akun-akun besar itu buka itu ya. Tapi awalnya mereka mendirikan akun ini ya pasti sifatnya edukasi. Jadi diselingi ya edukasi, tips, tutorial dan lain-lain. Nanti setelah besar biasanya mereka itu membuka semacam ini, paid promo ini ya, ataupun endorse ya, sama. Ya kalau endorse kebanyakan ini apa itu, selebgram ya kebanyakan ya. Jadi kita semacam mengirimkan produk ya, semacam kita mengirimkan produk ya ke akun selebgram tersebut ya. Terus kemudian sama selebgram tersebut dipromokan. Tentu saja selebgram tersebut ya, namanya selebgram pasti sudah punya banyak follower ya, jadi di situ kita namanya endorse. Selain endorse ya, kita bisa ini, kita bisa saling promo antar teman, antar akun ya, atau sering kita sebut collaboration. Misalkan kita sama teman kita sama-sama punya 1.000 followers ya kan, kemudian kita saling promo ya, saling promo di apa itu, di feed maupun di story ya. Jadi misalkan saya hari ini promo 5 kali, kamu juga promo 5 kali mempromosikan akun saya, kamu juga gitu ya. Jadi istilahnya kita kolaborasi, saling promo, saling menyebut ya di story, saling menyebut di feednya tuh. Terus kemudian kita sering mengadakan ini ya, giveaway atau bagi-bagi hadiah ya. Kita mengadakan giveaway, bagi-bagi hadiah ya. Terus kemudian saya mengadakan ini juga, ini penting, live dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan kalau pengen dapat hadiah harus share akun saya, tag di storynya ya kan. Nah, biasanya dengan syarat dan ketentuan berlaku ini, giveaway sama live ini biasanya bagi-bagi hadiah. Jadi itu ya beberapa cara meningkatkan follower di sosial media ya. Jadi yang pertama yaitu posting edukasi, tutorial ya, motivasi, news, yaitu biar tidak bosen ya, biar yang follow akun kalian tidak bosen. Juga sekaligus untuk meningkatkan
follower kalian, ya, supaya tertarik gitu, ya. Terus kemudian saling follow ya, atau follow back, ya. Ini biasanya ini ini like komentar orang lain, like komen orang lain, ya kan, yang komen di akun besar, like komen ya. Jadi kamu like komentar orang lain, kemudian komen terus atau mention, ya, untuk minta ini ya, bisa di follow ya itu, atau misalkan dukungan atau salam kenal ya. Itu kemudian setelah komen atau mention ya, sapaan di akun besar. Nah, misalnya salam kenal kak, nah gitu. Kemudian kamu memfollow dia, nanti biasanya itu follow balik ya, follow back. Nah, kemudian cara kedua yaitu pakai ads berbayar ya. Jadi pakai Facebook Ads atau IG Ads. Jadi kita bayar ke Facebook maupun Instagram. Lalu endorse ya, kita endorse ke, biasanya kalau endorse ini hubungannya seperti selebgram ini ya, saling promo atau collaboration antar akun, antar teman ya. Jadi misalkan dalam satu minggu itu posting 3 kali ya, saya mempromosikan akun kamu, kamu juga mempromosikan akun saya ya, sebanyak 3 kali itu. Lalu giveaway ya, bagi-bagi hadiah ini ya, sama live dengan cara ketentuan berlaku, misalkan tag minimal 3 orang ya, lalu post di story, jadi gitu. Terus kemudian ini ada tambahan lagi, ini saya lupa ini ya, jadi riset tagar. Jadi tidak sembarang tagar ya, itu ada risetnya ya. Ketika kalian posting ya, kemudian membuat tagar itu tidak sembarangan membuat tagar ya, banyak sekali itu membuat tagar ya. Kamu bisa lihat di APK itu ada all hashtag ya, all hashtag, kemudian tag apa itu, tag v ya, tentang hashtag pokoknya ya. Jadi kamu masukkan kata kuncinya, terus kemudian kamu masukkan kata kuncinya hashtag, kamu search, nah kamu itu tinggal masukkan ke sini tagarnya. Jadi dalam membuat tagar, ketika kita posting berjualan atau posting apapun ya di feed Instagram atau Facebook, itu diusahakan ini ada tagarnya ini ya. Dan tagar ini tidak sembarang dibuat, tapi kita bisa menggunakan tool-tool gratisan, itu ada banyak sekali ya. Kalau lihat di APK itu namanya banyak sekali. Intinya riset tagar ya. Nah, jadi dalam menentukan tagar itu, tagarnya apa saja ya, sesuai dengan yang kita posting gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah banyak follower ya, kita mau ngapain ya? Kalau kita sudah banyak follower, lalu kita itu mau ngapain? Nah, kalau kalian sudah punya banyak follower ya, bisa digunakan untuk jualan ya, jualan produk kalian, entah itu produk, barang maupun jasa. Nah, kemudian kalian punya follower yang banyak ya, kalian bisa pasang paid promo. Misalkan kamu punya follower 100k, nah, itu rata-rata ya 100k, kamu punya follower 100k dan follower kalian itu aktif real akun ya, itu biayanya antara 50.000 sampai dengan 100.000 satu kali posting itu ya, paid promo sekali posting. Nanti tambahannya misalnya kalau posting video berapa, posting di story berapa ya, itu ada harganya. Tapi hampir rata-rata saya lihat ini ya, saya lihat antara kalau 100k itu 50.000 sampai dengan 100.000. Lalu kemudian
Nah, kamu menjadi selebgram itu kamu bisa pasang ini juga endorse. Ya, kamu menerima produk entah itu makanan ya ataupun minuman ataupun produk apa secara gratis. Nah, ini kamu yang pertama sudah punya produk, dikirimi produk gratis ya, lalu kalian promokan. Terus kemudian juga dibayar. Nah, jadi kalau kamu endorse, bisa ini selebgram ya, sudah dapat produk gratis ya, kemudian kamu mempromokan, kemudian dibayar, sudah gratis dibayar, nah enak kan? Gitu. Nah ini biasanya juga bisa dipakai untuk drive traffic ya, drive traffic. Nah, bagi yang punya web atau YouTube AdSense, jadi digunakan untuk traffic ya. Misalkan kalau kamu punya follower banyak ya, kamu bikin video sekilas ya, video selengkapnya bisa lihat di channel YouTube, nah apa gitu, atau website apa, channel atau website. Misalnya kamu memancing ya, jadi intinya kamu memancing sekilas ya, kamu posting di Instagrammu ya atau di Facebook, kemudian selengkapnya bisa lihat lebih lengkap di channel atau di website apa itu. Jadi untuk apa itu, untuk mengalihkan traffic ini ya, jadi bisa untuk mengalihkan traffic supaya trafficnya channelnya atau websitenya ini lebih banyak. Otomatis kalau trafficnya banyak pengunjungnya lah, ini dia dapat uang dari Google AdSense ini banyak juga ya, karena per kliknya itu banyak ya, itu ya. Jadi ini kalau kalian punya apa itu follower ya, punya follower sudah banyak itu, kalian mau ngapain aja ya, ini istilahnya Instagram atau Facebook kalian dimonetize ya, ini istilahnya ini kalau bahasa digital marketingnya ya, dimonetize. Nah, monetize apa saja ya, kalau sudah punya follower banyak ya, ini ya jualan, paid promo, endorse ya, kemudian mengalihkan traffic atau pengunjung ya dari website ataupun di channel YouTube ya, supaya apa, supaya adsense-nya itu meningkat ya, penghasilan dari adsense itu meningkat. Terus kemudian ada beberapa hal ya yang perlu saya sampaikan ya. Tolong hindari ini ya, hindari jasa follower ini ya. Berusaha dihindari jasa follower. Jadi main yang organik aja ya. Ya kalau kamu misalkan pengen meningkatkan follower ya kan, kamu pakai jasa follower ya, yaitu dihindari. Cari yang organik aja. Jadi ini tolong, apalagi kalian masih belajar ya istilahnya ya, cari yang apa itu, yang organik ya, karena biasanya apa kelemahannya, kalau jasa follower itu biasanya kelemahannya itu akunnya fake ya. Ciri-ciri akun fake ya, pengikutnya dikit, kemudian postingannya cuma satu, namanya nggak jelas, fotonya juga nggak jelas ya, kemudian tidak ada interaksi ya, kelihatannya followernya 10.000 tapi ketika posting itu insight-nya dilihat cuma puluhan ya, bahkan beberapa itu ya. Terus kemudian saya lihat ya, ini banyak ya di Google ya, di Shopee ya, itu juga ada ya jasa follower itu. Bisa, tapi kalau kamu pengen tetap pakai bisa ya, misalkan untuk branding, hanya sekedar untuk gaya-gayaan, untuk keren, nah istilahnya itu wah followernya banyak. Nah, untuk branding nggak apa-apa sih ya, kalau memang tujuanmu pengen keren-kerenan, followernya banyak, tapi followernya itu nggak real gitu ya istilahnya ya, karena pakai software, pakai bot ya. Bahkan kalau kamu posting produk itu ya jarang yang beli. Nah, cuman kelihatan follower banyak tapi nggak real ya, fake gitu. Ya, biasanya juga kalau kita beli jasa follower itu ngedrop, misalkan setelah beli
2 hari 10.000 ya, kemudian 5 bulan itu tinggal 1.000 atau 2.000. Nah itu biasanya seperti itu ya. Jadi dihindari aja ya, kecuali untuk branding, untuk keren-kerenan ya nggak apa-apa untuk branding produk ya. Kebanyakan kalau kita mau niat berjualan ya harus pakai follower yang aktif ya. Sebab kalau jasa follower itu kebanyakan followernya tidak aktif ya, bahkan itu tadi ya, banyak yang fake ya, tidak ada interaksi tuh. Padahal kalau kita namanya jual di sosial media itu adalah paling utama ini ya, interaksi ya. Kita harus kembali ke situ. Saya kira penjelasan saya sampai di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di grup yang sudah kita bentuk atau grup Facebook. Terima kasih perhatiannya, semoga sharing saya kali ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.